Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Danantara akan mengirimkan tim ke Cina untuk melanjutkan negosiasi restrukturisasi pinjaman proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUSH. Langkah ini dilakukan guna menyepakati ulang sejumlah ketentuan pembiayaan antara kedua negara, termasuk soal tenor pinjaman, suku bunga, dan mata uang pembiayaan. Terus kan kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan manajemen dan pinjaman itu jadi point of negosiasi kita berkaitan sama jangka waktu pinjaman, ya kemudian juga ada beberapa mata uang yang kita akan kita diskusikan dengan pemerintah dengan kembali lagi dan sekalian kita tidak ingin opsi A, B, atau C ya Pak Rosa juga akan menyampaikan ini kan sedang kita kaji. Tentu ada dalam kajian itu ada masing-masing tentu ada plus minusnya. Ya, nah, semua alternatif ini nanti akan kita kajikan yang mana yang terbaik. Tetapi bagi kami secara pengelola daripada KCIC, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya bisa kami pastikan ini terus. Kemudian operasionalnya yang sudah positif itu yang paling penting ya. Doni menambahkan tim negosiasi gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah dan Danantara akan segera diberangkatkan ke Beijing. Agenda utama adalah membahas perpanjangan tenor pinjaman, penyesuaian tingkat suku bunga, serta konversi mata uang dalam skema pembiayaan proyek. Restrukturisasi utang dilakukan karena sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri yang diajukan untuk menutupi keterbatasan modal awal pembangunan. Selain membahas restrukturisasi, Danantara juga sedang mengkaji penyelesaian keuangan KCIC dengan mempertimbangkan beberapa opsi strategis. Doni menjelaskan, terdapat beberapa alternatif yang tengah dikaji bersama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Menko Infrastruktur. Antara lain pemisahan aset infrastruktur dan operasional KCIC, serta pelimpahan sebagian aset menjadi milik negara, menyerupai model Badan Layanan Umum BLU. Sebelumnya pemerintah Cina menyatakan kesiapannya membantu memastikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUSH tetap berjalan lancar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Senin 20 Oktober 2025. Guo Jiakun menekankan bahwa dalam menilai proyek kereta cepat Indonesia dan Cina tidak hanya perlu mempertimbangkan data keuangan dan indikator ekonomi, tetapi juga dampak publik serta manfaat keseluruhannya. 除了看财务数据、经济指标，还要看公共效应、综合收益。中方愿同印尼一道，继续做好雅万高铁高质量运营，进一步发挥项目对印尼经济社会发展和地区互联互通的带动作用。 Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah Indonesia dan Cina telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. Skema baru ini memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun untuk meringankan beban keuangan proyek. Menurut Luhut, kesepakatan ini sebenarnya telah tercapai beberapa waktu lalu, namun implementasinya tertunda karena pergantian pemerintahan.